Pada interval pertama tahun 2021, Indonesia dinobatkan sebagai destinasi investasi paling dilirik di Asia Tenggara, bahkan mengalahkan Singapura, yang selama ini dikenal sebagai pusat investasi dan inovasi. Hal ini dikarenakan naiknya jumlah inovasi di bidang startup di Indonesia. Ditambah lagi, maraknya pasar online di Indonesia yang menyebabkan bisnis negara banyak beralih ke sistem digital. Pada tahun 2020, pasar online di Indonesia hanya menghasilkan sebesar 47 miliar dolar, namun pada tahun 2021 naik hampir 50%, yaitu mencapai lebih dari 70 miliar dolar. Hal itu membuat Indonesia dinobatkan sebagai surganya inovasi dan pusat ekonomi digital raksasa. Jadi, bagaimana bisa ekosistem startup dan ekonomi digital di Indonesia tumbuh begitu besar? Akankah startup di Indonesia menjadi ujung tombak ekonomi negaranya di masa depan? Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe. Jakarta, salah satu kota besar di Indonesia, adalah alasan utama inovasi di Indonesia menjadi menarik akhir-akhir ini. Menurut startup Genome, mantan ibu kota Indonesia itu adalah kota dengan nilai ekosistem terbesar ketiga di tahun 2021, dengan nilai pendapatan mencapai 34 miliar dolar. Hal itu menjadikan Jakarta sebagai ekosistem baru terbaik nomor 3 di dunia, hanya tertinggal dari Mumbai, India, dan Copenhagen, Denmark. Bagaimana bisa? Karena startup unicorn, begitu mereka menyebutnya. Perusahaan besar di bidang startup yang muncul beberapa tahun terakhir. Di tahun 2021, tercatat ada 8 unicorn di Indonesia, yang menjadikan wilayah Asia Tenggara memiliki 27 startup unicorn yang tersebar di 11 negara. 8 startup unicorn tersebut memiliki potensi untuk merevolusi negara Indonesia dari dunia teknologi yang kita anggap tradisional menjadi lebih modern. Salah satu dari 8 unicorn tersebut bahkan digadang-gadang sebagai salah satu startup terbesar yang pernah ada. Namanya Goto Group, yaitu gabungan dari 2 perusahaan Gojek dan Tokopedia, 2 perusahaan yang dianggap sebagai lambang kebesaran startup di Indonesia. Menurut beberapa sumber, Goto memiliki value lebih dari 30 miliar dolar. Penggabungan tadi memungkinkan perusahaan untuk memperluas layanan yang ditawarkan kepada masyarakat, mulai dari layanan transportasi, belanja online, dan platform keuangan digital. Meskipun Goto telah dianggap sebagai salah satu perusahaan paling bersinar di dunia, tapi menurut opini kami, mereka bukanlah perusahaan yang paling menarik untuk diperhatikan. Dunia startup digital baru saja dimulai. Itulah kenapa perusahaan yang menarik adalah perusahaan yang mengalami pertumbuhan dengan cepat dalam waktu beberapa tahun atau beberapa bulan. Jika dilihat dari sisi keuntungan saja, kami pikir perusahaan paling menguntungkan selanjutnya adalah OVO dan Ajaib. Alasan kami memilih OVO adalah karena munculnya peluang sistem keuangan digital di Indonesia. Saat ini, OVO merupakan perusahaan nomor 1 dalam layanan digital, dan ini terjadi saat Indonesia sedang bertransformasi menjadi salah satu negara yang paling banyak mengadopsi sistem keuangan digital di seluruh kawasan Asia Pasifik. Hal ini menandakan OVO sedang dalam kondisi prima untuk mengambil kesempatan menjadi pilihan utama aplikasi dompet digital di Indonesia yang memiliki potensi ratusan miliar dolar. Namun ada satu hal yang unik dari OVO, yaitu pemilikan utama mereka berasal dari Singapura, yang dikenal dengan nama Grab. Selanjutnya, Ajaib, sebuah unicorn baru di tahun 2021, memberikan penawaran yang unik di bidang investasi digital. Ajaib memiliki misi merubah cara pandang orang Indonesia dalam hal trading saham. Mengapa ini penting? Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, ini akan berdampak dengan kenaikan jumlah masyarakat menengah ke atas, sehingga jumlah uang yang dapat digunakan untuk berinvestasi juga meningkat. Dan dengan daya tarik yang dimiliki Ajaib, mereka sedang dalam posisi untuk mengambil keuntungan dari peningkatan ekonomi Indonesia. Saat ini, startup ekonomi Indonesia mungkin terlihat besar. Bagaimanapun menurut kami masih belum seberapa. Tapi dari sudut pandang lain, hal ini mengartikan bahwa masih banyak ruang untuk berkembang. Pada tahun 2021, masih ada sekitar 20% dari jumlah penduduk Indonesia yang belum teridentifikasi sebagai pengguna layanan digital. Tapi ini mungkin akan berubah 10 tahun ke depan, di mana diperkirakan akan meningkat dari 70 miliar dolar sampai sekitar 330 miliar dolar. Dengan perubahan negara di dunia menjadi negara digital, masa depan startup di Indonesia sangatlah terang. Ada banyak kemungkinan yang terjadi dari yang kita bayangkan hari ini.